Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Kevin Dimas Prasetya dengan NIM belakang 5110 dari jurusan Ilmu Komunikasi. Sini saya selaku dari moderator dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang analisis film Tiga Darah. Nah, sebelum poin yang pertama, saya beri izin untuk teman-teman untuk bisa memperkenalkan dirinya. Silakan. Halo semuanya, saya Islanda Amarantin Pasha, NIM 292 dari kelas 2023K Ilmu Komunikasi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raffi Ahmad Fauzan dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas K 2023 dengan NIM belakang 506. Halo semuanya, perkenalkan saya Zaidatul Ulia dari kelas 2023K dengan NIM belakang 493. Baik, eh, bisa digeser untuk slide pertama. Nah, baik. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam poin yang pertama, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sinopsis film Tiga Darah. Oke, film Tiga Darah adalah film dengan bergenre komedi drama Indonesia tahun 2015 yang disutradarai oleh Ardi Octavian. Film ini dibintangi oleh Tora Sudiro, Adipati Dolken, Kanta Ginting, dan Rianti Cartwright. Film ini mengisahkan tentang tiga sahabat, Avandi, Jay, dan Richard yang memiliki kesamaan. Nah, mereka itu sama-sama playboy dan tidak menghargai perempuan. Film ini dibuka dengan adegan Avandi, Jay, dan Richard sedang berpesta bersama teman-teman mereka. Mereka bercanda dan bergurau, namun terlihat jelas bahwa mereka tidak menghormati perempuan. Avandi misalnya bercanda tentang bagaimana ia bisa mendapatkan wanita dengan mudah. Jay di sisi lain lebih suka menggunakan uang untuk mendapatkan wanita. Nah, sedangkan si Richard yang awalnya terlihat lebih sopan, akhirnya juga menunjukkan bahwa ia tidak menghormati perempuan. Di samping Avandi ditinggal oleh pacarnya, akhirnya dan Richard diusir dari rumah kekasih. Mereka pun memutuskan untuk meminta bantuan Windy. Nah, si Windy itu seorang psikolog yang lihai menangani berbagai masalah kegalauan identitas. Akhirnya Windy membantu Avandi, Jay, dan Richard untuk memahami diri mereka sendiri dan hubungan mereka dengan perempuan. Melalui terapi, mereka mulai menyadari bahwa mereka yang tidak menghormati perempuan telah membawa mereka pada berbagai masalah. Pada akhirnya, Avandi, Jay, dan Richard berhasil mengubah sikap mereka dan mereka belajar untuk menghargai perempuan, membangun hubungan yang lebih sehat dengan pasangan mereka. Nah, tadi itu sinopsis dari film Tiga Darah. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan cuplikan trailer yang akan diputar oleh
Oke, eh, bisa dilihat di situ sudah eh, selesai trennya. Berikut ada poin analisis yang dijelaskan oleh Mbak Islanda. Untuk Oke, Islanda, terima kasih Mas Kevin. Analisis yang digunakan pada film ini adalah analisis Roland Barthes. Film ini selain bercerita tentang masalah pelik yang mereka hadapi, juga menampilkan kekonyolan yang disertai lelucon khas anak muda saat ini. Dan juga film ini syarat akan adegan-adegan persahabatan dari ketiga tokoh utama. Pada adegan persahabatan tersebut, terdapat penanda signifier dan petanda signified yang digunakan untuk menemukan suatu petanda denotasi yang merupakan penanda konotatif, di mana akan menganalisis dari segi makna denotatif, konotatif, maupun segi mitos. Seperti kata Dara dalam film ini, kata ini memiliki makna denotasi yang merupakan makna awal dari sebuah tanda, teks, dan sebagainya. Dengan kata lain, denotasi ini merujuk pada apa yang diyakini akal sehat atau orang banyak. Jadi, menurut pemahaman orang pada umumnya, ketika mendengar kata dara, yang muncul di benak kita adalah seekor burung dara, yaitu nama lain burung merpati yang tergolong familia Sternidae. Pada pemaknaan konotasi Barthes, menjelaskan bahwa interaksi yang terjadi ketika tanda bertemu dengan perasaan atau emosi dari pengguna dan nilai-nilai dalam kebudayaan mereka. Ketika masuk ke dalam makna konotasi, kata dara merupakan sebuah sebutan lain untuk kata perempuan. Barthes berpendapat bahwa faktor utama dalam konotasi adalah penanda dari tanda konotasi. Selanjutnya, pada tahapan mitos, sebagaimana dijelaskan oleh Barthes bahwa mitos merupakan cara yang kedua dalam cara kerja tanda di tatanan kedua. Penggunaan lazimnya adalah kata-kata yang menunjukkan ketidakpercayaan penggunanya. Jadi, mitos dari kata dara sendiri adalah anak perempuan yang belum menikah dan masih perawan. Sedangkan kata dara pada film ini bercerita tentang pria-pria yang dikutuk oleh seseorang perempuan dikarenakan mereka menggoda perempuan tersebut. Adapun isi dari kutukan itu adalah suatu hari nanti kalian akan merasakan bagaimana rasanya menjadi perempuan yang dipermalukan. Dan mulai saat itu tingkah mereka mulai berubah menjadi sangat sensitif, perasa, dan penuh empati. Selanjutnya ada interti yang akan dibacakan oleh siapa nih, Maafin? baik, terima kasih tentang penjelasannya ya Mbak Islanda. Selanjutnya ada presentasi yang akan dijelaskan oleh Mas Raffi Ahmad Fauzan. Untuk waktunya silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Kevin atas kesempatannya. Jadi, saya akan menjelaskan tentang film Tiga Darah dapat interpretasikan secara luas, baik dari segi moral maupun psikologis. Oke, dari segi moral, film ini mengajarkan kita tentang pentingnya menghormati perempuan. Jadi perempuan adalah manusia yang setara dengan laki. Sikap tidak menghormati perempuan dapat membawa kita pada berbagai masalah, baik dalam hubungan pribadi maupun dalam kehidupan sosial. Kemudian dari segi sosial, film ini menggambarkan realitas kehidupan para playboy di Indonesia. Playboy bukanlah sosok yang sempurna, melainkan sosok yang memiliki berbagai masalah. Mereka sering merasa kesepian dan tidak bahagia. Bahkan mereka juga bisa menjadi korban kekerasan. Selanjutnya ada dari segi psikologis. Jadi film ini menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin terjadi. Avandi, Jai, dan Richard adalah sosok yang awalnya tidak menghormati perempuan. Jadi namun melalui terapi mereka berhasil mengubah sikap mereka dan menjadi pribadi yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa kita semua memiliki potensi untuk berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi selain itu dapat diinterpretasi oleh tokoh utama seperti contoh pertama Avandi.
Ia mewakili sosok playboy yang sudah lama terjebak dalam kebiasaannya. Ia sudah menikah selama 20 tahun, tapi ia masih sering berselingkuh. Afandi akhirnya menyadari bahwa ia tidak bahagia dengan hidupnya. Namun, ia memutuskan untuk berubah. Kemudian ada Jay. Ia mewakili sosok playboy yang baru mulai menyadari bahwa sikapnya tidak tepat. Ia masih muda dan belum berpengalaman, sehingga ia mudah terpengaruh oleh lingkungannya. Jay akhirnya menyadari bahwa ia harus bertanggung jawab atas tindakannya, dan ia memutuskan untuk berubah. Terakhir ada Richard. Ia mewakili sosok playboy yang masih denial. Ia tidak mengakui bahwa ia memiliki masalah dengan sikapnya. Richard akhirnya menyadari bahwa ia harus mengalami masalahnya dan ia memutuskan untuk berubah. Oke, itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya ada konstruksi sosial. Saya kembalikan kepada Mas Kevin. Oke, Mas Kevin. Terima kasih Mas Raffi atas penjelasannya. Selanjutnya di sini ada poin konstruksi sosial yang akan dijelaskan dan diterangkan oleh Mbak Asdatul Ulia. Untuk waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Mas Kevin selaku moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang poin konstruksi sosial dari film Tiga Darah ini. Film ini dapat dianalisis dari perspektif konstruksi sosial yaitu gender. Konstruksi sosial gender adalah proses pembentukan identitas gender yang didasarkan pada norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Dalam film ini, konstruksi sosial gender digambarkan melalui 3 karakter utama, yaitu Avandi, Jay, dan Richard. Avandi, Jay, dan Richard adalah representasi dari laki-laki maskulin yang sesuai dengan konstruksi sosial gender yang berlaku di masyarakat Indonesia. Mereka memiliki sifat-sifat yang dianggap maskulin, seperti kuat, tangguh, dan dominan. Mereka juga suka meremehkan kaum perempuan dan menganggap bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan inferior. Nah, ketika mereka berubah menjadi lelaki yang feminim, mereka kemudian mengalami penolakan dari masyarakat. Mereka dianggap sebagai sesuatu yang tidak normal dan tidak sesuai dengan konstruksi sosial gender yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi sosial gender memiliki kekuatan yang besar dalam membentuk dan mengontrol perilaku seseorang. Film ini juga mengangkat tema dekonstruksi gender. Dekonstruksi gender sendiri adalah proses membongkar dan mendekonstruksi konstruksi sosial gender yang berlaku di masyarakat. Dalam film ini, dekonstruksi gender digambarkan melalui perubahan karakter dari Avandi, Jay, dan Richard. Nah, pada awalnya Avandi, Jay, dan Richard adalah lelaki yang maskulin yang sesuai dengan konstruksi sosial gender yang berlaku di masyarakat. Namun setelah mereka berubah menjadi lelaki yang feminim, mereka mulai menyadari bahwa konstruksi sosial gender hanyalah sebuah konstruksi. Mereka mulai belajar untuk menerima diri mereka dengan apa adanya dan terlepas dari konstruksi sosial gender yang berlaku. Perubahan karakter Avandi, Jay, dan Richard merupakan simbol dari perubahan cara pandang masyarakat terhadap gender. Film ini menunjukkan bahwa gender bukanlah sesuatu yang statis, melainkan sesuatu yang dinamis dan dapat berubah. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang poin konstruksi realitas semiotika. Nah, dalam konteks semiotika film Tiga Darah, konstruksi realitas melibatkan cara atau tanda-tanda dan simbol-simbol yang digunakan untuk membentuk makna dalam naratif film semiotika. Semiotika sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda dan maknanya. Dalam film ini,
Tanda-tanda yang digunakan untuk membangun konstruksi realitas antara lain ada kostum, setting, dan dialog. Di sini kami mengangkat tentang 3 tanda-tanda tersebut. Yang pertama ada kostum. Avandi, Jay, dan Richard pada awalnya mengenakan pakaian yang maskulin seperti kemeja, celana panjang, dan sepatu kets, yang hal ini merupakan hal ini menunjukkan bahwa mereka adalah lelaki yang sesuai dengan konstruksi sosial gender yang berlaku di masyarakat Indonesia. Nah, akan tetapi kemudian Avandi, Jay, dan Richard mengenakan pakaian yang lebih feminim seperti rok, gaun, dan sepatu hak tinggi, yang merupakan representasi bahwa mereka telah mengalami perubahan identitas gender. Dan yang kedua adalah setting. Setting yang digunakan dalam film ini menggambarkan realitas sosial di Indonesia. Film ini mengambil setting di Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia. Jakarta merupakan kota metropolitan yang multikultural dan kosmopolitan. Hal ini tercermin dalam keragaman karakter dan latar belakang sosial yang dihadirkan dalam film ini. Dan poin yang ketiga yakni dialog. Dialog yang digunakan dalam film ini menggambarkan cara pandang masyarakat terhadap gender. Dialog-dialog yang diucapkan oleh Avandi, Jay, dan Richard pada awalnya menggambarkan cara pandang yang maskulin terhadap perempuan. Mereka menganggap bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan inferior. Tetapi kemudian dialog-dialog yang diucapkan oleh Avandi, Jay, dan Richard setelah mereka mengalami perubahan menjadi lelaki yang lebih feminim, menggambarkan perubahan cara pandang mereka terhadap perempuan. Mereka mulai menyadari bahwa perempuan adalah makhluk yang setara dengan laki-laki. Baik, itu saja 2 poin yang bisa saya jelaskan tentang konstruksi sosial dan konstruksi realitas semiotika. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak Asahidatul Mulia atas penjelasannya. Oke teman-teman, setelah kita menjelaskan poin-poin tersebut, tentunya ada pesan moral yang kita petik dalam film ini. Untuk pesan moral sendiri akan dijelaskan oleh Mbak Islanda. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih untuk Mas Kevin. Nah, film drama komedi ini juga punya pesan moral loh. Di antaranya, pentingnya menghormati perempuan, baik sebagai teman, pasangan, maupun orang lain. Sikap yang tidak menghormati perempuan dapat membawa kita pada berbagai masalah. Kita dapat berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau kesimpulannya apa sih Mas Kevin dari film Tiga Darah ini? Oke, jadi kesimpulan dari film ini tuh pentingnya menghormati perempuan dan menyampaikan pesan bahwa perubahan positif selalu mungkin terjadi melalui introspeksi dan usaha untuk menjadi individu yang lebih baik. Mungkin segitu aja dari kesimpulan ini. Untuk poin berikutnya, oke, udah habis. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan kata, mohon dimaafkan untuk sebesar-besarnya. Kami dari kelompok 2 izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.